Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Muhammad Yohan Valeriandi dan Saya Alex Yusuf. di sini saya akan membuat ERD perpustakaan melalui aplikasi Dawio. Di sini kita langsung aja nih create new diagram, langsung di blank diagram, klik yang create. Di sini kita akan membuat sebuah entitas anggota dulu. Nah, di sini kan ada menu entity relation. Kita klik aja. Lalu kita pakai yang ini. Sini langsung aja anggota. Nah, di sini kita akan membuat sebuah ininya, atributnya dengan menggunakan ini nih atribut. Di sini saya ganti aja. Di sini di anggota ini kan ada ID anggota, misalkan ID underscore anggota misalkan. Lalu kita bikin lagi atributnya. Kedua ada nama, misalkan nama. Ini kita bisa atur ya ininya, kecil gedenya terserah. Lalu di sini kita akan membuat nama, habis nama mungkin kan ada alamat juga, alamat di anggota tersebut. Kita bikin lagi dari jenis kelamin. Di sini kita bisa aja kontrol. Dan di sini kita bikin lagi tapi untuk di sini mungkin kita tidak memakai atribut, kita akan memakai atribut turunan untuk menggunakan HP nomor telepon. Dari sini hapus saja. Nah, di sini kan ada atribut turunan yang garis-garis terputus ini. Nah, ini untuk gunanya seperti untuk nomor telepon, beda. Di sini kita pakai garisnya nih. Wah, di sini kan anggotanya many to many. Nah, jadi kita pakai n ya di sininya. Kita taruh aja di sini untuk menyambungkan nanti ke relasinya. Nah, ini kan belum ada garisnya, kita pakai yang ini nih. Tapi kita terlebih dahulu bikin relasinya dulu aja, baru nanti kita garis-garisin. Di sini relasinya ada dipinjam ya, pinjam. Lalu kita bikin lagi, kita bikin ini dulu aja. Lalu di sini buku menggunakan entitas. Nah, ini nih. Jadi kita taruh aja di sini. Lalu klik. Lagi aja. Sambungkan aja langsung. Nah, ini ya. Lalu di sini kita akan membuat garis dari anggota ini menggunakan ya ini line biasa, karena untuk hanya garis saja. Kita pindahkan aja. Pindahkan aja. Kita CTRL C dan CTRL I saja.
Ini kita bisa atur ya ini. Lalu kita buat lagi aja, kita copy. Kita bisa atur nih ini biar sesuai pendek, panjang pendeknya. Lalu Ctrl C dan Ctrl V lagi. Buat sini. Sambungkan aja langsung. Nah, Ctrl C V lagi. Sini dan di sini. Di sini ada buku. Nah, buku juga terdapat banyak atribut. Nah, di sini kita tidak akan menggunakan yang ada di general ini atau umum ini. Kita menggunakan yang ada di entity relation. Ini atribut sama seperti halnya yang tadi juga yang anggota. Di buku ini ada misalkan ID buku. Lalu tambah lagi atributnya. Ada judul buku ya, tapi saya ketiknya di sini judul aja. Tambah lagi atributnya. Di sini kita akan buat apa lagi? Penerbit contoh, misalkan penerbit. Nah, lalu kita tata yang rapi aja ya. Buku di sini ada di buku judul, lalu penerbit di sini. Kita buat atribut lagi nih. Di buku biasanya ada penulis. Bikin lagi atributnya. Misalkan kategorinya. Kategori. Nah, di sini kan ada tahun terbit ya. Biasanya di buku kita menggunakan atribut turunan seperti di nomor telepon. Nah, langsung saja di sini ganti ya, tahun, skor, dan terbit. Nah, di sini kita bikin garisnya pakai yang tadi, yang lain pindahin aja langsung. Di sini kita atur aja langsung di sini. Kita copy paste lagi. Kita atur lagi panjang pendek dari si garis ini. Copy paste lagi. Atur lagi. Copy paste lagi. Salah. Habis susah guys, jadi diatur aja gitu. Copy paste lagi. Ini kalau udah ada tanda kayak gini baru bisa dipindahin. Copy paste lagi. Pindahin lagi ke sini. Ya, atur aja. Nah, udah sampai hijau begini berarti dia udah nyambung. Nah, sesuaikan lagi ininya. Lalu di sini sudah ada anggota meminjam banyak buku atau buku dipinjam anggota. Lalu di sini saya akan membuat dari anggota ini mendapatkan. Nah, kita akan di sini akan membuat relasi ya dulu. Nah, ini taruh aja dulu di sini. Nah, kan nolongin ini bisa dipindahkan aja di sini. Nanti garisnya akan mengikuti. Kita memakai garis yang banyak anggota, yang dimana kita pakai garis yang ini nih. Pindahin aja, kita langsung aja giniin. Nah, di tengah
taruh juga ininya di sini. Kalau kurang lurus kita bisa sesuaikan aja. Lalu di sini kita ganti mendapatkan. Nah, anggota mendapatkan bukti pinjaman. Nah, di sini kita akan membuat ini juga karena bukti peminjaman ini dipakai untuk banyak anggota, maka di sini kita akan membuat garis yang ini lagi. Taruh aja di sini. Apa asal dulu. Nah, di sini kita akan membuat sebuah entitasnya lagi. Sebuah entity. Kita ketik aja di sini bukti pinjaman. Ini kalau panjang kita bisa kayak gini aja. Atur ke sini lurus. Lalu di bukti peminjaman ini juga banyak atribut. Contohnya seperti ID peminjam atau ID peminjaman. Di sini ada skor pakainya pinjaman. Lalu kita bikin lagi atribut lain. Ini key atribut sama atribut ini beda. Di sini kita memakai atribut. Di sini ada ID buku dan ID untuk buku. Lalu ada atribut ID petugas, underscore petugas. Lalu ada atribut ID anggotanya juga, anggota. Lalu di sini ada atribut ID pengembalian buku. Tapi di sini saya akan ketik pengembalian saja seperti ini. Lalu ada satu lagi tanggal peminjaman ya, atau tanggal peminjaman. Karena di sini ada kesalahan. Di sini bukan ID pengembalian ya, di sini tanggal pengembalian. Nah, ganti aja. Di sini ada tanggal underscore peminjamannya. Nah, kita di sini bikin garisnya lagi menggunakan yang lain yang di atas, yang di general. Nah, ini sesuaikan lagi aja. Kontrol sesuaikan, dan kita kontrol lagi, sesuaikan lagi. Kontrol kopas lagi, kita tarik lagi, sesuaikan lagi. Bikin lagi. Seterusnya membuat seperti ini. Nah, jika sudah bukti pengiriman, nah kita di sini akan membuat entitas petugas. Yang pertama kita akan membuat ininya dulu di entity ya. Buat relasi, sebuah relasinya. Nah, entitasnya di sini ada petugas. Nah, gambarannya dulu. Kita mungkin entity-nya dulu aja kali ya. Ada petugas. Petugas juga terdapat banyak atributnya.
tambahkan aja atributnya. Di atribut petugas ini sama seperti kayak anggota juga, kurang lebih ada ID petugas, lalu ada namanya, nama petugasnya, lalu mungkin yang terakhir ada nomor HP-nya. Nah, nomor HP ini menggunakan atribut turunan atau elips garis terputus. HP atau nomor telepon sama saja. Di sini kita akan menggunakan garis line yang ada di general kita tadi juga untuk nyambunginnya. Di sini lagi di sini kita buat lagi, sesuaikan aja ya, make sure rapi. Nah, begini ya. Lalu di petugas ini satu petugas mengeluarkan banyak bukti pinjamannya. Nah, di sini kita akan menggunakan yang satu. Ini salah ya. Sambungin aja ke sini. Nah, di sini karena many to many karena banyak, nah ini kita menggunakan yang N. Nah, ini. Ini ada terdaftar. Nah, kalau udah jadi begini, kita lihat lagi. Ternyata di sini kesalahan juga. Di sini seharusnya tidak menggunakan line yang ada N-nya ini, kita menggunakan satu. Karena satu anggota atau banyak anggota mendapatkan satu bukti peminjaman. Nah, kita menggunakan yang satu ini. Kita atur lagi aja garisnya. Di sini selanjutnya kita akan membuat tabelnya yang dibuat oleh Alif. Selanjutnya dengan saya Eralik Maulana Yusuf. Di sini kita akan membuat tabel ERD untuk perpustakaan. Di sini kita langsung tambahin aja dari entity relation, kita tambahin tabel. Pertama kita namain dulu tabelnya, tabel apa? Ini pertama kita taruh tabel buku. Buat primary key-nya kita taruh judul ID buku. Buat atribut selanjutnya kita taruh judul, pengarang, kategori buku. Nah, kan ini habis barisannya, kita bisa tambah aja langsung. Langsung aja tulis penerbit. Terus kayak tadi kita tambahin lagi. Tahun terbit. Selanjutnya kita bikin tabel buat anggota.
Sini primary key-nya kita isi dengan ID anggota. Atribut pertamanya ada nama, jenis kelamin, nomor telepon, terkait tadi kita tambahin lagi. Terus atribut terakhir ini alamat. Selanjutnya kita bikin tabel petugas. Jadi tabelnya disesuaikan aja sama jumlah atributnya. Jadi kan ini jumlah atributnya 3, jadi nanti tadi kita kurangi. Buat primary key-nya ini ada ID petugas. Atribut selanjutnya ada nama telepon. Yang terakhir kita bikin tabel buat bukti peminjaman. Buat primary key-nya kita buat ID peminjaman. Atribut selanjutnya ada ID buku. Karena ini atribut primary dari tabel lain, kita jadiin foreign key. Ini juga sama, kita rubah jadi foreign key. Selanjutnya kita tinggal tambahin aja buat atribut selanjutnya. Sini tanggal peminjaman. Ini tanggal pengembalian. Ya. Jadi tabel RD-nya udah jadi. Akan dilanjutkan untuk membuat SQL oleh Tiara dan Ibu. MySQL. Masuk ke aplikasi Kemenkom. Terus kita ketik cd c titik 2 garis miring SAM garis miring MySQL garis miring bin. Enter. Ketik MySQL garis miring strip U root strip P.
enter. Enter lagi. Kita ketik create database perpustakaan abadi. Titik 2. Enter. Lalu kita ketik use perpustakaan abadi. Kita create table buku, tulis ID buku in 11. Not null primary key. Primary key. Masukkan tahun terbit in. Pengarang char 255. Lalu penerbit char dalam kurung 255 juga. Kategori buku char dalam kurung 255 juga. Kategori underscore buku char dalam kurung 255. Salah lagi. Enter, kepencet enter. Nggak apa-apa nih. Ini. Kalau error gini kita bisa ulang dari awal dengan ketik create table buku seperti yang tadi. Kita enter lagi, terus masukkan yang seperti tadi, tahun penerbit. Ini. Tadi kan salah di kategori underscore buku. Ini kita benerin. Kasih koma. Enter. Terus kita masukkan nama buku chart 255. Kita masukkan pengarang char 255. Kita kasih
kurungnya 2 kali, lalu titik koma. Enter. Selanjutnya insert into value buku values. Dalam kurung kita masukkan yang kalian mau sesuai yang tadi di create table. Kasih tanda petik petik 211 untuk ID buku, koma, petik lagi, lalu kita ketik 2015 untuk tahun buku. Lalu kita ketik Gramedia untuk penerbit. Kita ketik novel untuk kategori buku. Selanjutnya kita masukkan hujan untuk nama bukunya. Terakhir kita masukkan nama pengarangnya, yaitu Raditya. Kasih tanda kurung dan koma. Ketik yang kayak tadi, tetapi yang lainnya harus diganti. Kita ganti ID-nya jadi 212. Terus kita ganti tahunnya jadi 2016. Kita ganti penerbitnya jadi Gagas Media. Kita ganti kategorinya juga diganti jadi sama novel. Nama novelnya itu kan diganti jadi Walakuma. Pengarangnya diganti jadi Raditya. Enter. Yang tadi semuanya juga diganti. 212 kita ganti jadi 213. Terus 2016 kita ganti jadi 2013. Penerbitnya diganti Elax_media. Kategorinya diganti jadi dongeng. Nama bukunya juga diganti. Pengarangnya diganti Dian Aprilia.
kasih titik koma. Lalu kita select bintang from buku. Titik koma. Kalau sudah, selanjutnya kita ganti sekarang ke anggota. Kita buat create table anggota. Dalam kurung ID anggota. INT dalam kurung 11 45 Ricky K. Koma, enter. Masukkan nama char 255. Enter, kita masukkan alamat char dalam kurung 255 juga. Enter. Lalu jenis underscore kelamin char 11. Koma, enter. Terakhir no HP char 110. Dalam kurungnya 2.2. Selanjutnya insert into anggota value. Dalam kurung titik 2 petik, tanda petik. Masukkan ID anggota 112, nama, alamat, jenis kelamin perempuan, koma, nomor telepon. Dalam kurung koma. Seperti yang tadi juga, insertnya kita hapus. ID-nya diganti jadi 113. Namanya kita ganti jadi Dino. Jangan lupa alamatnya diganti. Jenis kelamin dan nomor teleponnya juga harus diganti. Kayak tadi lagi, ID buku,
ID anggota, nama, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon juga harus diganti. Siapa itu? Ini jangan lupa diganti titik koma. Enter. Lalu kita select bintang form anggota. Titik koma. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh jarak. Selanjutnya di sini kita akan membuat tabel dari petugas. Itu kita bisa create tabel petugas. Lalu yang pertama kita buat dulu ID petugasnya, ID underscore petugas in 11 not null primary key. Koma, lalu kita enter, masukkan nama, char 255, koma, lalu kita enter lagi, masukkan nomor HP, char 110. Lalu kita tanda kurungnya 2 kali, lalu kita pakai titik koma, lalu enter. Selanjutnya kita masukkan data itu ke dalam tabel dengan insert into petugas value. Yang pertama itu ada ID petugasnya, yaitu ID petugasnya 611, lalu namanya Raisya, masukkan nama itu Raisya, lalu masukkan nomor HP-nya itu koma, lalu setelah itu enter, masukkan seperti yang tadi, kita ganti ID petugasnya jadi 612, namanya adalah kita ganti jadi Nathan, nomor teleponnya juga kita ganti, lalu kita enter lagi, lalu ini kita ganti jadi ID petugasnya jadi 613, namanya kita ganti jadi Rani, nomor teleponnya kita ganti, jangan lupa ininya diganti menjadi titik koma. Setelah itu enter. Setelah itu kita select from petugas, titik koma. Setelah itu kita buat tabel dari bukti peminjamannya, yaitu create tabel bukti
underscore peminjaman. Yang pertama itu adalah ID underscore peminjaman in 11 not null primary. Maaf, ada kesalahan. Sebelum itu kita show table terlebih dahulu. Show table. Ya, setelah kita show table, kita bisa buat tabel bukti peminjamannya, yaitu create table bukti underscore peminjaman ID underscore peminjaman ID underscore peminjaman INT 11 not null primary key, koma, kita enter, lalu kita masukkan lagi tanggal underscore peminjaman, date, lalu titik koma, lalu kita bisa date, lalu koma, lalu habis itu kita enter, lalu kita buat tanggal pengembalian, date, habis itu koma lagi, setelah itu kita buat tadi ID anggotanya terlebih dahulu. Untuk foreign key-nya yaitu ID underscore anggota in 11, foreign key lalu ID underscore anggota, lalu reference ID underscore anggota, lalu reference anggota, ID underscore anggota. ID underscore anggota, lalu koma, lalu kita enter, lalu masukkan seperti tadi dan ganti anggotanya menjadi buku. Lalu diganti juga menjadi buku, dan ini juga diganti buku. Lalu kita enter, masukkan lagi seperti tadi dan kita ganti menjadi petugas. Lalu setelah itu masukkan tanda kurung lagi, tanda kurung tutup, dan masukkan titik 2 lalu enter. Lalu masukkan data bukti peminjaman ke dalam insert into bukti underscore peminjaman, insert into bukti underscore peminjaman, tanda kutip, yaitu
ID peminjamannya yaitu bisa kita buat 711. Lalu tanggal peminjamannya adalah 2024 strip 0 bulan 12 tanggal 9. Lalu tanggal pengembaliannya yaitu 2025 strip bulannya bulan 01 tanggal 9. Lalu tadi ID anggotanya kita lihat yaitu 112 terus koma. Lalu kita lihat lagi tadi ID bukunya berapa. ID bukunya yaitu 211 dan ID petugasnya itu adalah 611. Lalu tanda kurung tutup dan koma, lalu enter, masukkan seperti tadi. Kita ganti di sini ID peminjamannya kita ganti jadi 712, tanggalnya juga kita ganti, tanggalnya saja yang diganti jadi tanggal 15. Ini juga tanggalnya diganti jadi tanggal 15. Ininya ID-nya diganti jadi 113. Terus ID bukunya yaitu 212. Lalu ininya kita ganti ID petugasnya jadi 612. Lalu kita enter lagi, masukkan seperti tadi dan kita ganti ID peminjamannya jadi 713. Tahunnya kita ganti, tanggalnya aja yang kita ganti itu tanggal 20. Lalu di sini juga tanggal pengembaliannya kita ganti jadi tanggal 20. Lalu ininya diganti jadi 114 ID anggotanya. Lalu ID bukunya diganti jadi 213 dan ID petugasnya juga diganti jadi 613. Lalu kita ganti komanya menjadi tanda titik koma, lalu kita enter. Ternyata di sini ada error ya. Bisa kita ulang lagi, berarti dari insert. Lalu karena ini tadi terjadi error, ini kita perbaiki ya. Jadi di sini kan ada insert into bukti peminjaman. Di sini kita lupa untuk menulis value, jadi boleh kita tambahkan value di sini. Setelah itu ini pakai data yang tadi, ID peminjamannya kita ganti jadi 321, tanggalnya juga sama seperti yang tadi, lalu kita enter. Lalu kita masukkan yang tadi itu 312, ID-nya diganti, tanggalnya juga masih seperti yang tadi, lalu kita enter. Dan yang terakhir itu ID-nya 313 dan tanggalnya sama seperti yang tadi, lalu kita bisa enter. Lalu setelah itu kita bisa select from bukti underscore peminjaman. Lalu untuk melihat semua tabel ini, kita bisa menggunakan fungsi select ya untuk masing-masing tabel seperti tadi. Untuk melihat tabel buku itu select from buku. Untuk melihat tabel anggota kita bisa select from anggota, titik koma.
Lalu untuk melihat tabel petugas, kita bisa select from petugas, titik koma. Lalu untuk melihat tadi bukti peminjaman, kita bisa menggunakan perintah select from bukti peminjaman. Lalu titik koma. Sekian pembuatan MySQL dari saya Tiara dan rekan saya Nadia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.